Kemarin kami juga sempat berkirim surat kepada Kemenpan bahwa sebenarnya ini tindak lanjutnya seperti apa. Jadi karena kemarin itu untuk P3K Kabupaten Pati saja belum beres, tapi sudah ada CPNS lagi yang kemarin informasi 2019. Itu kemarin juga kami tanyakan, ternyata juga belum ada jawaban. Tapi alhamdulillah kita kepada Bapak Ibu semuanya akhirnya bisa terlaksana. Dan saat ini untuk proses pemberkasan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semuanya untuk pemberkasan untuk penetapan NIP P3K ini nanti ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan chat saja, nanti oleh admin nanti akan ditunjuk dan dibuka untuk speakernya. Tapi ya tidak usah banyak-banyak karena kita sudah punya media komunikasi yaitu Telegram. Nanti bisa disampaikan di sana saja untuk Telegram. Nanti jawabannya pun juga pasti bisa dilihat oleh semuanya. Dan saat ini kita kenapa kok hari Minggu itu loh, mungkin mengganggu jadwal Bapak Ibu semuanya untuk acara keluarga. Tapi kalau kita lihat ini hari Jumat, Sabtu kemarin, kemudian nanti Senin dan Selasa itu Bapak Ibu masih ada yang melaksanakan tes kesehatan. Dan kalau kita laksanakan di hari kerja, itu kan juga nanti ada yang tidak bisa mengikuti karena sedang melaksanakan tes kesehatan. Untuk itu hari Minggu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dan nanti ada beberapa materi yang akan kami sampaikan saya bersama teman-teman di BKPP ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat saja, nanti ajukan pertanyaan, nanti akan dibuka oleh admin. Terus kemudian juga saat ini Bapak Ibu kemarin banyak pertanyaan jadi terkait dengan tes kesehatan itu kenapa kok mahal. Jadi kan untuk tes kesehatan ini memang semuanya jadi satu di RSU Suwondo. Sebagaimana kita tahu dokter jiwa di Pati ini hanya satu, adanya di Suwondo. Maka dari itu daripada panjenengan bolak-balik ke dokter tes kesehatan di instansi pemerintah yang lain, mendingan jajaran satu di Suwondo. Dan kemarin kami juga ada pertanyaan, kenapa kok harus dimintai KTP untuk tes kesehatan? Jadi kalau Bapak Ibu mau tes kesehatan di Suwondo itu ada pendaftaran. Jadi pendaftaran di Suwondo pasti minta fotokopi KTP untuk pengisian daftar. Nah kemarin kita koordinasi dengan Suwondo, pengalaman CPNS yang kemarin kan berjubel di pendaftaran. Nah kita potong kompas. Jadi pendaftarannya kita sudah daftarkan dulu sebelum Bapak Ibu datang. Jadi supaya tidak berjubel di Suwondo. Dan kenapa kok biayanya mahal? Jadi memang kalau hanya sekedar surat keterangan sehat jasmani dan rohani mungkin di puskesmas itu kan Bapak Ibu untuk ngetes kesehatannya kan mungkin hanya sederhana dan itu tidak berlaku di BKN. Tidak berlaku di BKN. Jadi khawatir kami nanti kalau Bapak Ibu tidak kita koordinir mengurus mandiri di puskesmas dan berkas surat-surat kesehatan yang disampaikan kepada kita itu tidak sesuai dengan standar BKN, pasti nanti BTL, berkas tidak lengkap dan dikembalikan ke kami. Maka dari itu kami kemarin koordinasi dengan Suwondo agar untuk peserta P3K ini bisa tes semuanya di RSU Suwondo. Jadi itu memang biayanya di situ. Kan nggak masalah. Jadi semua juga masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Jadi itu pungutan resmi, itu masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Kemudian kembali ke pemberkasan ini Bapak Ibu. Jadi kita ini sedang dikejar waktu. Deadline dari BKN itu kita nanti harus selesai upload tanggal 30 Desember ini. Jadi untuk P3K ini yang paling banyak Pati itu kalau tidak salah nomor 3 di Jawa Tengah, 506. Ada yang lebih banyak lagi daerah Purworejo atau Cilacap itu lebih banyak dari Pati. Maka dari itu kita harus kejar target sambil ngiras-ngirus ada yang tes kesehatan, kita manfaatkan waktu luang di hari Minggu ini untuk menyampaikan
beberapa hal kepada Bapak Ibu semuanya supaya nanti dalam pemberkasan tidak ada kendala dan clear semuanya ketika berkas kita upload ke dalam aplikasinya BKN. Dan ini ada beberapa materi Bapak Ibu terkait dengan pemberkasan ini. Dan jangan khawatir, nanti materinya akan kita share di grup Telegram maupun di sini, di via Zoom ini. Nanti silakan di-download, dipelajari. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini atau di grup Telegram. Nah, ini pemberkasan kita yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu nanti supaya bisa dijadikan pedoman. Jadi semuanya sama. Jadi ketika kita menerima berkas dari Bapak Ibu semuanya itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan BKN. Jadi kami mudah-mudahan tidak ada yang BTL atau bahkan tidak mengumpulkan berkas. Maka dari itu nanti mohon dicermati dan segera dilaksanakan bagi Bapak Ibu yang berkasnya sudah lengkap. Dan ini untuk dasar hukumnya sesuai dengan aturan dari pusat ini. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara itu ada dua, pertama PNS dan P3K. Terus yang kedua PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang diisi oleh P3K. Terus yang keempat ini ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 yang kemarin baru saja ini tentang gaji dan tunjangan P3K. Jadi jangan khawatir, untuk gaji dan tunjangan ini sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Mudah-mudahan di Januari nanti bisa langsung diterima kalau berkas Bapak Ibu ini bisa sudah lengkap, maksudnya sudah ada penetapan NIP dari BKN. Terus kemudian aturan teknis yang lain, ini ada Permenpan RB nomor 70, 71, 72, dan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Jadi nanti monggo silakan di searching saja kalau ingin dipelajari, tapi yang jelas saat ini kita fokus dulu ke pemberkasan, nanti terkait apa saja hak dan kewajiban Bapak Ibu Sume silakan dipelajari di dalam aturan-aturan tadi. Terus kemudian, nah ini alurnya Bapak Ibu untuk pemberkasan ini nanti mungkin sekedar informasi saja karena ini nanti ranahnya di kita. Jadi setelah Bapak Ibu nanti mengirim dokumen kepada kita, itu nanti akan kita usulkan ke BKN melalui aplikasi SAPK. Terus kemudian setelah masuk di SAPK pun juga kita mengusulkan atau mengupload berkas-berkas Bapak Ibu ini ke dalam doku digital. Nah, sekarang eranya digital. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang sendiri, tetapi berkas yang di-scan itu dikirimkan ke kita melalui online. Jadi nanti kan kita upload juga ke BKN secara online, kita tidak mengirim berkas ke sana. Dan itu juga untuk berkas nanti mohon di-scan yang sejelas-jelasnya, sebagus-bagusnya, termasuk foto, karena ini dokumen panjenengan nanti sampai dengan pensiun. Jadi ketika nanti butuh dokumen, kita tinggal pakai itu saja. Terus kalau sudah ditetapkan oleh BKN, nanti akan ada yang namanya teken digital atau tanda tangan digital. Jadi tanda tangannya juga sekarang modelnya bukan tanda tangan kertas lagi, tapi pakai dokumen digital. Terus kemudian dari dokumen digital ini muncul pertimbangan teknis untuk penetapan NIP. Nah, nanti kalau sudah clear semuanya, baru nanti mudah-mudahan kita ada waktu untuk penyerahan SK P3K panjenengan semua. Nah, mungkin kalau di masa pandemi ini kita bisa belum berkumpul,
nanti bisa simbolis dan kita laksanakan secara daring lagi. Nah, ini nanti daring lagi, kami nanti akan mohon kepada Pak Bupati untuk bisa menyerahkan secara langsung. Terus kemudian, nah ini ranahnya kita juga untuk pengusulan NIP dari P3K itu kepada BKN. Jadi berkas-berkas yang panjenengan upload nanti akan kita kirimkan ke BKN melalui aplikasi SAPK dan doku digital. Nah, ini yang kemarin berkas kelengkapan untuk pemberkasan ini yang perlu panjenengan siapkan. Yang pertama, soft copy pas foto terbaru latar belakang merah dengan ukuran maksimal ini 500 kilobyte. Jadi karena sistemnya di BKN ini tidak bisa menerima file lebih dari ukuran 500 kilobyte, nanti kalau sudah di scan fotonya, kalau misalkan lebih dari 500 kilobyte silakan dikompres. Nanti mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah paham, atau nanti kalau misalkan belum bisa bertanya kepada rekan-rekan yang lain yang sudah bisa. Dan ketentuan untuk pakaiannya, ini yang untuk laki-laki kemeja putih lengan panjang berdasi panjang warna hitam, bukan dasi kupu-kupu ya, bukan untuk pesta. Terus kemudian untuk wanita, ini nanti kemeja putih lengan panjang berdasi warna hitam. Kalau misalkan yang berhijab, silakan pakai jilbab warna hitam. Nah, ini karena dokumen panjenengan sampai dengan pensiun nanti, mohon fotonya foto-foto yang bagus. Jadi jangan sekedar foto HP, nanti gambarnya buram dan sebagainya, tidak terbaca jelas. Jadi karena nanti dokumen-dokumen ini nanti akan pakai foto yang panjenengan upload ini. Kalau dokumennya jelek ya berarti otomatis dokumen yang ada fotonya nanti pasti jelek hasilnya. Terus berkas yang kedua, file scan asli ijazah pendidikan yang digunakan dulu waktu melamar P3K. Oke. File scan asli ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar P3K. Ini ukurannya juga sama, maksimal 500 kilobyte dalam format PDF. Kalau yang foto tadi JPG, format foto, tapi yang untuk file scan ijazah ini formatnya PDF. Yang ketiga ini juga sama, untuk file scan transkrip nilai yang digunakan dulu pada saat melamar P3K ini juga sama, ukurannya 500 kilobyte dan formatnya juga PDF juga. Terus berkas yang keempat, file scan asli daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani dan bermaterai 6.000. Formatnya dulu sudah kita share, silahkan diisi. Nanti ketentuannya ada di lampiran. Ini juga sama, ukurannya 500 kilobyte, formatnya PDF. Terus kemudian yang berkas yang kelima, yang perlu panjenengan persiapkan, ini file scan asli surat pernyataan yang berisi 5 poin. Ini juga sudah kita share, silakan nanti diisi dan ditandatangani bermaterai 6.000, ukuran maksimalnya jangan lupa 500 kilobyte. Terus untuk yang berkas yang keenam, ini file scan asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah ini kemarin karena instansi kepolisian ini di luar Pemkab, jadi kemarin kita tidak bisa ngordinir. Yang koordinir Bapak Ibu langsung datang ke sana, kita cuma bisa menginformasikan bahwa akan ada pemberkasan P3K ini yang salah satu persyaratannya ada SKCK, jumlahnya 506. Jadi mohon agar dipersiapkan untuk tempat maupun waktunya. Kadang kalau tidak diinformasikan ini kan sana kaget, ya, jumlahnya kok banyak sekali kan gitu. Ini ukurannya juga sama, ukuran maksimalnya 500 kilobyte dan keperluannya di SKCK ini kan ada keperluan persyaratan pemberkasan NI P3K, nomor induk P3K. Berkas yang ketujuh, file scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah untuk keperluan persyaratan pemberkasan NIP. Nah ini yang saya sampaikan tadi, untuk tes kesehatan jasmani dan rohani ini ditandatangani oleh dokter PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi kalau misalkan panjenengan
tesnya mungkin ada di rumah sakit swasta, itu sudah kami pastikan akan kita kembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dari BKN. Terus yang kedelapan, file scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif lainnya. Intinya surat keterangan bebas narkoba. Nah ini jadi satu. Surat keterangan jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan bebas narkoba. Ini semuanya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suwondo. Jadi kemarin yang kita koordinasikan itu. Terus ini beberapa catatan Bapak Ibu yang perlu panjenengan cermati. Bagi peserta tenaga kesehatan ini wajib mengunggah file scan asli STR yang masih berlaku dan ini dijadikan satu dengan scan ijazah. Jadi nanti halaman pertama itu ijazah, halaman kedua STR. Formatnya PDF, ukurannya juga maksimal 500 kilobyte, tidak lebih dari itu. Dua halaman ukurannya 500 kilobyte. Catatan yang perlu diperhatikan kedua, bagi peserta formasi tenaga penyuluh pertanian dengan kualifikasi pendidikan SMK atau SMK wajib melampirkan atau mengunggah file scan asli sertifikat yang menyatakan keterampilan sebagai penyuluh pertanian dari instansi pembina. Terus ini juga sama dilampirkan pada berarti ada 3 halaman ijazah tadi ya. Maaf 2 halaman. Jadi yang ijazah halaman keduanya ini file sertifikat yang mencatatkan keterampilan bagi penyuluh pertanian bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SMA atau SMK. Nanti di-scan jadi satu, halaman 1 itu ijazah, halaman kedua tadi bagi yang tenaga formasi kesehatan nanti melampirkan STR, bagi yang penyuluh pertanian nanti halaman keduanya setelah ijazah melampirkan tadi sertifikat yang menyatakan keterampilan sebagai penyuluh pertanian. Yang ketiga, file scan yang diunggah menjadi dokumen kepegawaian dan merupakan dokumen negara. Peserta diwajibkan untuk mengunggah dokumen dengan kualitas terbaik. Nah, tadi ini dokumen seumur hidup sampai dengan pensiun nanti agar di-scan dengan sebaik-baiknya. Jadi kemarin juga ada pertanyaan, biasanya ini kan mesin scanner itu ukurannya A4. Tapi untuk ijazah biasanya ukurannya F4 lebih panjang. Kalau misalkan dengan aplikasi boleh apa tidak? Silahkan. Yang penting bisa dibaca dengan jelas. Jadi kotakannya juga pas kotaknya, jangan sampai meletot-meletot ke atas, ke bawah, atau ke samping. Jadi tidak bisa dibaca atau terlihat kurang bagus. Jadi mohon nanti kalau yang sudah scan pakai dengan HP, nanti mohon dicek lagi apakah sudah benar-benar lurus atau belum. Terus yang keempat, apabila terjadi perbedaan ejaan nama antara ijazah dengan KTP, maka pengisian biodata pada semua dokumen persyaratan pemberkasan P3K agar disamakan dengan ijazah. Jadi kalau ada perbedaan antara KTP dengan ijazah, silakan nanti disamakan dengan ijazah. Apabila ada perbaikan nama pada ijazah, silakan juga dilampirkan scan asli surat perbaikan. Jadi nanti dilampirkan setelah ijazah juga. Nah ini yang contoh surat pernyataannya yang berisi 5 poin. Jadi ini kemarin juga formanya sudah kita share, nanti silakan diganti namanya saja dan ditandatangani bermaterai 6.000. Jadi berisi 5 poin. Terus untuk daftar riwayat hidup, ini juga formanya sudah kita share. Dan jangan lupa setelah nama yang diketik pakai komputer nanti di sini kan ada tanda bintang. Silakan ditulis pakai tangan.
tulisan tangan dengan huruf balok. Nah, tinta hitam. Contohnya seperti ini. Ini pendidikannya, nanti silakan diisi. Terus kemudian jangan lupa gelarnya ya, nanti di depan atau di belakang silakan diisi. Terus untuk riwayat pekerjaan, nanti monggo kalau misalkan ada silakan diisi, kalau tidak ya tidak ada. Ini tidak terlalu menjadi pertimbangan BKN. Terus kemudian tanda jasa penghargaan ini juga kalau ada silakan diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian yang wajib nih riwayat keluarga, ini wajib diisi untuk istri atau suami, kemudian anak, orang tua kandung, saudara kandung dan sebagainya. Kemudian keterangan organisasi ini apabila panjenengan ini duduk dalam keorganisasian. Terus kemudian keterangan lain-lain. Nah, ini tadi SKC KNAI nomornya berapa, silakan ditulis di sini, tanggalnya berapa, siapa yang menandatangani. Kemudian jangan lupa ditandatangani pakai tinta hitam bermaterai 6.000. Nah, itu mungkin gambarannya terkait dengan berkas-berkas apa saja yang di upload nanti panjenengan dan dikirimkan kepada kita, nanti akan kita kirimkan kepada BKN. Dan ini mungkin ada materi lagi yang disampaikan oleh rekan kami, Mas Faisal. Monggo Mas Faisal. Oke, terima kasih Pak Rizky atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait penamaan file dan tata cara upload dokumen pemberkasan NIP3K. Yang pertama, pastikan jenengan semua sudah memiliki dokumen, sudah di-scan sesuai dengan ketentuan. Untuk pas foto itu beda sendiri, di mana yang dokumen yang lain adalah PDF. Untuk pas foto kita minta kita minta soft copy-nya saja, tidak perlu di-scan lagi. Kenapa banyak pertanyaan, kenapa kok tidak ada penamaan dokumen? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Rizky tadi, bahwa doku digital itu hanya menerima dokumen sesuai dengan kode yang telah disepakati. Yang pertama ada dokumen pas foto, ukuran maksimal 500 dengan format JPG. Ketentuan penamaan dokumen adalah foto P3K _ nomor peserta. Oh, huruf D. Maaf, saya ulangi. Oke. Maaf tadi lupa share screen. Saya ulangi lagi ya. Ini untuk pas foto latar belakang merah, ukuran maksimal 500 KB dengan format file JPG, bukan JPEG, bukan PNG, tapi JPG. Dengan kode penamaan dokumen foto P3K _ nomor peserta, sesuai di contoh ini. Kemudian yang kedua, ijazah asli yang digunakan untuk melamar P3K, ukuran 500 KB, format PDF, dengan kode penamaan dokumen IJZ PEND _ nomor peserta seperti di contoh. Selanjutnya transkrip nilai yang digunakan melamar P3K dengan kode penamaan dokumen IJZ nilai _ nomor peserta. Selanjutnya scan ijazah asli DRH yang telah ditandatangani dan bermaterai. Jangan sampai lupa ya, ditandatangani dan bermaterai. Karena banyak berkas yang BTL karena hal-hal yang simpel seperti ini, lupa ngasih tanda tangan, lupa ngasih materai, dan pada saat dokumen kita kirim ke BKN dinyatakan BTL oleh BKN dan kita harus memperbaikinya lagi. Untuk kode penamaannya adalah DRH _ nomor peserta seperti di contoh. Selanjutnya surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan bermaterai. Ini juga jangan lupa ditandatangani dan bermaterai juga. Hal-hal simpel seperti ini yang kadang kita lupakan. Untuk kode penamaannya adalah SPCP _ nomor peserta. Selanjutnya surat keterangan kepolisian yang masih berlaku untuk kode penamaannya adalah
SKCK_nomor peserta. Selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Untuk kode penamaan dokumen adalah suket sehat_nomor peserta. Sedikit tambahan untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky bahwa untuk pengurusannya sudah kita koordinir jadi satu di Rumah Sakit Suwodo. Jadi nanti dari Rumah Sakit Suwodo akan mengeluarkan 3 surat ya. Yang pertama surat kesehatan jasmani, yang kedua surat kesehatan rohani, dan yang ketiga adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Jadi panjenengan semua pada saat melakukan pemeriksaan otomatis langsung mendapatkan 3 surat tersebut. Untuk surat kesehatan jasmani dan rohani nanti dijadikan satu, di-scan menjadi satu, jadi satu file dengan form kode penamaan dokumen SKCK_nomor peserta. Kemudian juga tambahan pada kolom keterangan surat keterangan sehat pada DRH itu diisi nomor surat keterangan jasmani saja. Dan tanggal juga tanggal surat keterangan jasmani sekaligus untuk tanggal untuk dokter pemeriksanya juga. Selanjutnya pada nomor 8 adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau zat adiktif lainnya dari unit kesehatan pemerintah. Untuk kode penamaannya adalah SKET_nomor peserta. Nah, pasti ada banyak yang pertanyaan, nomor peserta itu yang mana sih Mas? Nah, berikut adalah yang dimaksud nomor peserta adalah yang kita share pada saat pengumuman hasil penilaian seleksi P3K. Kemarin sudah kita upload di website juga. Juga kita upload di grup Telegram. Jadi jangan sampai keliru antara nomor peserta dan nomor identitas TH. Karena jika jenengan keliru penamaannya, otomatis dari doku digital tidak akan menerima file yang jenengan upload itu. Untuk nomor peserta ini jangan sampai keliru, nomor peserta yang digunakan bukan nomor identitas TH. Berikut adalah contoh penulisan nama file. Jadi tadi file totalnya ada 8. Itu ada DRH, foto, diberikan nama sesuai ketentuan tadi lah atau lampiran 3 yang sudah kita share melalui website dan grup Telegram. Dengan ketentuannya adalah ini tadi sudah kami jelaskan, untuk foto saja harus JPG dan file lainnya adalah PDF. Untuk ukurannya semua sama, di bawah maksimal 500 kilobyte. Ini file 8 file ini dijadikan satu folder dengan ketentuan penamaannya adalah nama peserta _nomor peserta. Kemudian dijadikan satu menjadi file RAR. Karena nanti kita untuk upload dokumennya kita menggunakan fasilitas dari Google Form, di mana Google Form hanya bisa menerima file dalam bentuk RAR jika file tersebut bentuknya folder. Nanti file RAR inilah yang akan diupload pada Google Form. Selanjutnya adalah tata cara upload filenya. Yang pertama, pastikan dokumen yang akan diupload sudah siap dan sesuai ketentuan, baik penamaan, ukuran file, dan format filenya. Selanjutnya adalah login. Nanti setelah ini kita akan langsung demokan untuk tata cara uploadnya. Setelah login melalui Google Mail, masukkan email dan passwordnya. Kemudian upload file digital melalui Google Form dengan link yang sudah kami share pada grup Telegram ataupun di website. Selanjutnya isikan data pribadi yang diminta pada halaman, kemudian klik tombol berikutnya, pilih file yang upload, dan kemudian klik tombol kirim. Untuk lebih jelasnya langsung mawon kita langsung kita demokan untuk tata cara pengisian upload dokumennya. Yang pertama masuk Gmail dulu. Oke, saya.
Oh iya. Iki. Oke, kami ulangi. Yang pertama kita harus masuk Gmail dulu. Kemudian login akunnya jenengan masing-masing. Pastikan sudah memiliki akun Gmail ya. Selanjutnya langsung mawon kita kopikan alamat Google Form tadi melalui bit.ly itu. Saya di copy ya. bit.ly dokumen halamannya akan seperti ini. Pemberkasan NIP 3K Pemerintah Kabupaten Pati formasi tahun 2019. Kemudian masukkan emailnya. Pastikan email yang jenengan inputin adalah emailnya aktif, karena nanti akan berkas-berkas ini yang jenengan isi akan tanda terimanya akan kita kirimkan melalui email yang jenengan isi ini. Selanjutnya isikan nama lengkap tanpa gelar ya Bu. Nama lengkap tanpa gelar menggunakan huruf kapital. Jangan lupa membaca untuk deskripsinya ini. Faisal Dwi Jayanto. Isian berikutnya adalah nomor peserta. Nomor peserta adalah tadi yang sudah kita contohkan. Saya ambil nomor peserta contohnya seperti ini saja. Ini contoh. Kemudian pendidikannya menggunakan huruf kapital, pendidikan yang sesuai ijazah saat pelamar. Jadi diisikan pendidikan yang terdapat pada ijazah panjenengan. Ini saya ambil contoh S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Selanjutnya gelar pendidikan, isikan gelar pendidikan sesuai dengan ijazah yang jenengan punya. Ini sebagai contohnya saya tulis SPD. Untuk yang lainnya silakan menyesuaikan sesuai dengan ijazah yang jenengan punya. Selanjutnya isian berikutnya adalah kelompok jabatan. Ini pilih salah satu. Karena tadi SPD guru sekolah dasar, saya pilih tenaga guru. Untuk tenaga kesehatan silakan pilih tenaga kesehatan, begitu juga untuk penyuluh pertanian. Ini untuk mengelompokkan saja. Selanjutnya unit kerja saat ini menggunakan huruf kapital, isikan unit kerja saat ini sesuai contoh. Ini saya ambil contoh SD Patilor mawon. Katakan SD Patilor 01. Untuk penulisannya jangan lupa ya, untuk SD ini saya tambahi UPTD SD Patilor 1. Kecamatan Pati. Karena untuk SD kan banyak sekali dan mungkin namanya sama ya. Jadi ditambahi untuk khusus untuk SD ditambahi kecamatan mana. Semua kalau Patilor ya UPTD SDN Patilor 1 Kecamatan Pati. Untuk SD yang lain silakan menyesuaikan. Untuk SMP contohnya seperti ini UPTD SMP M Tayu. Yang selanjutnya untuk UPTD Puskesmas bisa menyesuaikan. Dan untuk penyuluh pertanian silakan diisi wilayah kerja BPP kecamatan. Contohnya jika jenengan di Kecamatan Winong dituliskan wilayah kerja BPP Kecamatan Winong. Karena untuk penyuluh pertanian kalau dari sistem SAPK itu hanya di Dinas Pertanian,
Tapi nanti untuk penempatannya kita minta langsung di lokasi saat ini sesuai dengan jenengan bekerjanya. Selanjutnya untuk tempat tanggal lahir, bagi contoh kita ketik mawon Pati. Untuk tanggal lahir ini bisa langsung diisi, anggap saja 01011990, atau bisa diklik ini tanggalnya dengan pilih disesuaikan mawon. Untuk alamat lengkap, isikan alamat lengkap sesuai di KTP jenengan. Ini contohnya saya tuliskan Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 RT 01 RW 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Untuk pengisiannya disesuaikan dengan alamat lengkap di KTP-nya panjenengan nggih. Selanjutnya untuk nomor handphone, karena dari SSCP3K kita tidak memiliki database nomor handphone sekaligus email panjenengan, kita minta nomor handphone panjenengan yang aktif, diusahakan yang aktif WA juga. Ini kita berikan contoh. Selanjutnya jika sudah terisi semua, klik tombol berikutnya. Langsung mawon klik tambahkan file, tapi pastikan sebelum klik tambahan file yang akan diupload itu sudah dalam bentuk RAR. Seperti contoh ini sudah saya jadikan file RAR, jadi tinggal diklik mawon, langsung open. Jika sudah seperti ini, langsung diklik tombol upload. Tandanya file sudah terupload, sudah kita pilih filenya, kemudian tinggal klik kirim mawon. Cukup mudah dan simpel. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan untuk pengisian dari Google Form, tapi kita hanya ada sedikit modifikasi mawon untuk pemberkasan kali ini. Ini tadi contoh formulir yang sudah jenengan kirim akan otomatis masuk di email yang telah didaftarkan tadi sebagai tanda terima. Untuk pengisian Google Form-nya kita batasi masing-masing peserta 1 kali. Jika memang nanti terdapat kesalahan dalam upload atau pengisian, silakan nanti hubungi admin melalui Telegram dan akan kami riset lagi dan silakan untuk upload ulang. Untuk defaultnya kita masing-masing peserta hanya bisa mengirimkan file 1 kali mawon. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke host, Mas Rizky. Silakan. Oke, terima kasih Mas Faisal. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin agak ribet ya, tapi itu memudahkan kita dalam pemberkasan ini. Jadi kita tidak perlu bertatap muka, tidak perlu kertas, tapi itu cara yang memang diperlukan oleh BKN. Jadi bentuknya soft copy semua, file semuanya. Jadi nanti mohon kepada Bapak Ibu, karena kami yakin jenengan punya forum silaturahmi ya. Jadi nanti silahkan bisa saling bekerja sama yang paham tata caranya atau tadi penamaan file kemudian sampai dengan pengompresan menjadi WinRAR, itu nanti silahkan disampaikan secara bersama-sama. Jadi itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk pemberkasannya. Jangan khawatir, nanti filenya akan kita share semuanya. Jadi termasuk video rekaman ini nanti akan kita upload di YouTube-nya BKPP.
Jadi silakan nanti masuk ke YouTube, nanti cari BKPP Kabupaten Pati, di search-nya itu nanti akan muncul, nanti videonya akan segera kita upload. Termasuk filenya juga akan kita share nanti melalui Instagram, silakan di-download. Kalau yang sudah download nanti bisa di-share di wilayahnya masing-masing. Terus kemudian tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, ini memang kita pertanyaan via chat saja karena jumlah peserta ini banyak. Jadi kita kesulitan kalau mencari siapa yang bertanya, kemudian membuka mic, ini kan susah. Jadi nanti pertanyaannya ada yang sudah masuk. Nah, ini dari Bu Sri Wahyuni, SD Sambiroto. Apabila orang tua sudah meninggal dan tidak tahu nomor induk kependudukan dan tanggal lahirnya, apakah NIK dan titik lain boleh dikosongi? Kalau sudah meninggal, jelas NIK-nya kan sudah tidak ada. Jadi silakan dikosongi, kemudian tanggal lahirnya juga kalau tidak tahu nanti juga silakan dikosongi. Nah, jenengan karang nanti wah bancaan ini, Pak. Jadi silakan dikosongi saja. Terus kemudian pertanyaan yang lain. Nah, dari Pak Munawi, SD Karangwage. Mohon izin bertanya, untuk surat keterangan bebas nafsa yang telah diterbitkan dari Suwondo kemarin tidak ada nomornya. Jadi harus ditulis DRH, kolom surat keterangan bebas nafsa boleh dikosongnya atau bagaimana. Jadi itu mungkin petugasnya lali nih Pak. Jadi saya yakin semuanya pasti ada nomor dan tanggal serta tanda tangan. Jadi mohon nanti ditanyakan saja ke Suwondo lagi nomornya berapa. Karena yang jelas ini juga berkait dengan surat itu kan kalau sah itu kan ada nomor kemudian ada tanda tangannya. Jadi kalau tidak ada nomornya nanti dikira tidak tahu yang menerbitkan siapa, bukan instansi pemerintah. Jadi silakan nanti ke Suwondo saja ditanyakan. Terus dari Bu Ainur Rosidah, untuk transkrip nilai ini ada 2 lembar. Apakah scan-nya dibuat 1 file atau bisa 2 file? Jadi untuk transkrip itu 1 file, Bu. Jadi silakan nanti di scan dijadikan 1 file, halaman 1 dan halaman 2, bukan 2 file. Terus ini ada dari Bu Eni Ismawati, SD Siti Mulyo. Apakah akta mengajar juga dilampirkan ikut dalam ijazah atau cukup ijazah saja? Cukup ijazah saja. Terus kemudian tolong dari Bu Endah Atih Setiana, tolong dijelaskan lebih detail untuk pengisian akreditasi. Untuk akreditasi, kalau misalkan sudah terakreditasi, silahkan diisi. Tapi kalau misalkan belum terakreditasi, ya tidak usah, tidak apa-apa. Terus kemudian dari Korcam Juwana, ini kayaknya rombongan ini. Dari Juwana, mengisi daerah apakah wajib dengan huruf kapital? Ya, huruf kapital supaya mudah dibaca. Jadi seperti contoh yang kami share tadi, nanti silahkan ditulis sama seperti itu contohnya. Nanti akan kami share juga. Terus kemudian dari Pak Imamuddin Shah, untuk daerah di bagian riwayat pekerjaan, penyuluh pertanian selama ini kontrak per tahun. Selama 11 tahun pengisiannya diisi per tahun atau nomor SKS saja gimana? Nah, kalau misalkan panjenengan bisa mengisi sesuai dengan format, jadi terutama untuk kolom riwayat pekerjaan, terus kemudian tadi ada kursus, kalau misalkan diisi, bisa diisi sesuai dengan format dan datanya juga ada sesuai dengan format, silahkan diisi. Tapi kalau misalkan tidak ada, silahkan dikosongi saja. Jadi tidak terlalu berpengaruh ke dalam pembekasan panjenengan. Terus kemudian
Ini dari Pak Suwanto, Puskesmas Duku Seti. Untuk pengisian DRH, tahun ini ijazahnya panjenengan sudah S1, tetapi pendaftaran pada saat pendaftaran dulu masih D3. Apakah S1 dicantumkan di DRH? Tidak perlu. Maaf, untuk DRH silakan diisi, tidak apa-apa. Untuk khusus DRH-nya ya. Tapi file yang diupload cukup D3 saja. Sama pada saat pendaftaran P3K dulu. Tapi di DRH silahkan diupload, tidak apa-apa. Ini dari Pak Eko Purnomo, bisa diperjelas cara penulisan pada DRH, terutama kolom riwayat pekerjaan. Nah, tadi sudah kami sampaikan. Nanti yang sudah bisa mengisi sesuai dengan format silakan diisi. Tapi kalau tidak bisa, dikosongi saja. Saya kira kalau misalnya kesulitan dikosongi saja, tidak apa-apa. Terus kemudian dari pakai jebule. Tolong di-share untuk penulisan DRH, nanti kan kita share. Terus kemudian untuk, nah ini tadi yang untuk ini ya, DRH orang tua kandung atau mertua yang sudah meninggal, untuk NIP, NIK, diisi atau tidak, mau silakan. Silakan dikosongi saja kalau yang sudah meninggal. Tadi juga ada pertanyaan, kalau tidak tahu tanggal lahirnya, dikosongi saja, tidak apa-apa. Tapi namanya kan tetap kemutan, ditulis namanya. Terus untuk pengisian tabel riwayat pekerjaan, nah tadi ya silakan kalau kesulitan diisi, kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya kira ini pertanyaan juga hampir sama nih Bapak Ibu. Untuk akreditasi kampus, menggunakan akreditasi sekarang atau pada saat lulus. Nah ini monggo silakan diisi pada saat lulus. Terus kemudian format JPEG, JPEG, dan JPG sama atau beda? Beda. Jadi yang dipakai adalah JPG, bukan JPEG. Jadi nanti ada kok aplikasi untuk ngedit, bahkan ngedit pakai PowerPoint pun bisa. Jadi Bapak Ibu kesulitan, misalkan pakai, kalau dulu kan pakai Photoshop dan sebagainya kesulitan, ini pakai ngedit pakai PowerPoint bisa. Nanti silakan fotonya di copy ke PowerPoint. Nanti outputnya ditulis JPG, bukan JPEG, bukan PNG atau format lainnya. Karena yang terbaca di dalam doku digital ini formatnya JPG. Untuk surat pernyataan diberi tanggal berapa. Jadi silahkan diisi pada saat panjenengan menulis dan setelah adanya pengumuman. Jadi pengumumannya dulu kita kalau tidak salah tanggal 7 ya, tanggal 7 Desember. Jadi setelah hari itu atau ditulis hari ini pun juga tidak apa-apa, atau besok hari Senin. Untuk surat pernyataan dan daftar riwayat hidup, apakah diketik atau tulis tangan? Nah ini sudah diberikan contoh. Nanti silakan diketik, gitu ya. Tapi untuk yang daftar riwayat hidup itu semuanya nanti diketik semuanya, tapi ada juga yang ditulis tangan. Nah, itu ada keterangannya nanti. Ada yang tanda dalam kurung bintang, itu nanti yang ditulis tulis tangan. Nah, ini akreditasi tadi sudah. Terus untuk surat keterangan bebas narkoba tidak ada penulisan persyarat, cuma tulisan pemberkasan NIPPK, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, untuk daerah yang sudah meninggal tadi sudah ya. Untuk kode penamaan apabila salah satu huruf bisa berakibat gagal upload, kompresi maksimal berapa. Jadi untuk kompres, jadi yang jelas tadi kan ukurannya kan maksimal 500 kilobit, ya tinggal dikalikan berapa pasti muncul. Mulanya 500 dikalikan 8 file tadi ya. Jadi pasti ketemunya 4 megabyte. Terus kemudian kalau gagal penamaan salah satu huruf apa bisa gagal upload. Nanti gagal uploadnya di kita pada saat ngupload ke SAPK. Jadi kami tekankan sekali lagi
untuk penamaan file yang sudah disampaikan Mas Faisal tadi, mohon bisa diberikan contoh, dijadikan contoh di pedomani. Terus nah, untuk menggunakan cam scanner, apakah ada watermark-nya oleh cam scanner? Ini sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau panjenengan pakai HP, itu yang tidak ada watermark-nya, itu pakai aplikasi Office Lens. Itu tidak ada. Itu tidak ada watermark-nya. Silakan nanti di-download pakai aplikasi Office Lens. Nah, itu gratis. Tidak, kalau nanti hasilnya tidak ada watermark-nya. Untuk NIP orang yang sudah meninggal tadi sudah kami sampaikan, tidak perlu ditulis. Ini tadi sudah ya. Yang untuk yang sudah meninggal tadi tanggal DRH tadi sudah kami sampaikan, diisi besok Senin tidak apa-apa. Untuk STR tanggal lahirnya tidak sama dengan KTP gimana? Silahkan diupload saja. Kalau ada pembetulan nama, apakah ikut di scan sekalian? Silahkan dilampirkan di halaman kedua, tidak apa-apa. Jadi tetap jadi satu file, tapi dua halaman, halaman 1 dan halaman 2, satu file. Tadi tanggal DRH dan surat pernyataan tadi sudah ya. Terus nah, ini SKCK kalau keperluannya tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi di sini tertulis dalam SKCK tertulis persyaratan pengangkatan P3K bagaimana, apakah diperbolehkan? Tidak masalah. Yang penting ada kalimat P3K dan masih berlaku. Untuk nomor SKCK itu ditulis yang atas atau yang bawah. Di tulisan SKCK itu di bawahnya kan ada nomor. Nah, itu kalau tidak salah itu nomornya. Yang ada kodenya Yanmas atau apa itu. Untuk tempat lahir tidak sama antara KTP dan ijazah bagaimana? Pakai yang ijazah. Tadi penanggalan ditulis tanggal berapa tadi sudah ya. Besok pagi ditulis tanggalnya, enggak apa-apa. Terus ini ada Bu Umi. Surat tugas saya di Puskesmas Kayen, nanti pengisiannya di UPTD Puskeswan atau wilayah BPP Kayen. Nah, untuk formasinya, ya ini ya, surat tugas saya di Puskeswan Kayen. Nanti untuk pengisiannya di UPTD Puskeswan atau wilayah BPP Kayen. Ini untuk pertanian ya, Puskeswan ya. Nah, nanti silakan ditulis di Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Yang Bu Umi, untuk surat tugas saya di Puskeswan Kayen, pengisiannya nanti di UPTD Puskeswan atau wilayah BPP Kayen. Nanti silakan ditulis
di Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Terus kemudian di dalam pekerjaan di DRH, pendatangannya diisi nama terang dan pejabatnya atau salah satu saja. Silahkan ditulis salah satu saja, tidak apa-apa. Di ijazah SMP atau MTS ada 2 nomor yang tertera di pojok kanan dan pojok kiri atas. Yang dipakai yang sebelah mana? Tapi ini mohon dipastikan dulu Bu, ini nomornya yang dipakai yang mana? Karena kita juga belum pernah melihat ini ijazahnya SMP atau MTS ini seperti apa. Nanti mau ditanyakan ke Dinas Pendidikan atau instansi yang mengeluarkan. Ini saya kira pertanyaannya sudah hampir sama. Ini ada 50 pertanyaan yang belum saya jawab. Ini kalau saya jawab semua nanti sampai jam 8 malam. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, masih ada media kita yaitu Telegram. Nanti silahkan disampaikan saja melalui Telegram. Dan untuk materi ini nanti kita share. Ini sudah di-share ya, silakan bisa di-download. Terus kemudian video rekaman ini dari Zoom ini nanti akan kita upload di YouTube. Jadi jangan lupa di-like dan subscribe. Jadi kalau banyak subscribe-nya nanti kan BKPP jadi terkenal. Nah ini ternyata pertanyaan banyak sekali, 50 lebih. Itu ya, nanti silakan berganti komunikasi lewat Telegram. Saya kira daripada ngetik di komputer lebih enak ngetik di HP. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi harapan kami ini karena deadline kita dikejar. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana semua. Jadi kami tekankan kepada Bapak Ibu semuanya karena proses upload di SAPK ini butuh waktu yang sangat lama. Jadi kita kan ngupload. Jadi kalau yang saya satu orang ini kan tadi ada 8 file dikalikan 500 peserta. Jadi ada beberapa ribu berkas yang kita upload ke SAPK. Jadi kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semuanya untuk berkas yang sudah di scan, kemudian Bapak Ibu yang sudah berkasnya komplit. Jadi ini kemarin yang sudah tes kesehatan dan sudah selesai, nanti segera saja diupload. Jadi kami tunggu maksimal tanggal 17 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti silakan bisa bekerja kelompok. Bagi yang belum memahami untuk tata cara ini nanti silakan didiskusikan bersama. Kalau misalnya ada kesulitan silakan disampaikan melalui grup Telegram. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bisa panjenengan bermanfaat untuk semuanya. Dan kita akhiri ya Bapak Ibu, memang ini terkesan agak ribet, tapi tidak mau ini harus kita lakukan. Jadi termasuk ini sebenarnya kalau dari BKN ini membuka SSCN untuk masing-masing peserta, itu kita malah lebih mudah. Jadi panjenengan tinggal upload di SSCN, nanti sistemnya BKN akan terbaca sendiri di doku digital dan SAPK-nya BKN. Tetapi BKN ini kesulitan karena yakin untuk password dan user SSCN ketika mendaftar atau tes P3K dulu pasti banyak yang lupa. Nah, daripada mereset satu-satu se-Indonesia, jadi ini langkahnya seperti ini. Jadi panjenengan mengirimkan ke kita nanti yang mengupload ke BKN. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya, tanggal 17 nanti bisa kita terima file soft copy-nya dan diupload melalui form Google tadi. Mudah-mudahan datanya bisa sama semua dan tidak ada yang BTL. Amin ya. Semuanya bisa mendapatkan surat perintah melaksanakan tugas dan surat perjanjiannya nanti diperkirakan Januari. Mudah-mudahan sudah clear semuanya dan dari BKN tidak molor jadwalnya. Jadi itu
Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kami bersama rekan-rekan BKPP ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon bantuan kepada semuanya saja untuk bisa segera mengupload, dan kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada kekurangan, termasuk ini loh, ini masuk sudah hampir 60 pertanyaan nih. Ini kalau kita lanjutkan nih sampai malam pasti nanti keluar satu-satu ini. Itu ya, nanti kita sambung lagi diskusi kita di grup Telegram. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.